الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Harapan serta doa saya semoga para sahabat channel ini diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan dari segala permasalahannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud menempati posisi penting dibanding sholat sunnah lainnya. Selama ini banyak yang mengira sholat tahajud adalah amalan dengan pahala tertinggi karena sulit dikerjakan dan banyak orang yang malas untuk menyentuh air ketika bangun tidur. Namun tak sedikit yang belum tahu kalau ternyata ada beberapa amalan yang memiliki pahala menyamai atau bahkan melebihinya. Tentang sholat tahajud, Allah berseru dalam surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Berdasarkan ayat ini, pahala sholat tahajud adalah diangkat ke tempat yang terpuji. Tentang tempat yang terpuji ini, Syekh Nawawi Banten dalam Tafsir Munir mengutip hadis Nabi yang bersumber dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, kedudukan yang terpuji adalah ketika aku diberi izin untuk memberi syafaat bagi umatku. Artinya, orang yang sholat tahajud insya Allah kelak akan memperoleh syafaat Nabi. Pendapat ini sejalan dengan yang diungkap oleh pengarang tafsir Jalalain, bahwa makna tempat yang terpuji adalah sesungguhnya Nabi Muhammad diberikan kedudukan untuk memberi syafaat. Tak hanya itu, di hari akhirat kelak, Nabi juga dipuji-puji oleh semua manusia sejak masa terdahulu hingga masa yang paling akhir. Secara tekstual, hikmah atau sasaran perintah untuk melaksanakan tahajud berlaku khusus, yakni untuk Nabi. Seperti lazimnya dalam perintah Allah yang lain, sholat tahajud juga berlaku secara umum untuk seluruh kaum muslim. Itu artinya siapapun yang melaksanakan sholat ini akan mendapatkan tempat yang terpuji. Keutamaan tahajud juga tertuang dalam banyak hadis. Yang pertama, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Yang kedua, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang dicari oleh seorang muslim untuk memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat. Pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Waktu tersebut ada di setiap malam ketiga dan bangun malam dikala banyak orang sedang tertidur lelap.
Ketiga, hendaknya kalian semua melaksanakan sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah, penghapus kesalahan, mencegah dari dosa, dan menolak penyakit dari badan. Keempat, tidaklah seseorang yang biasakan diri sholat malam kemudian tertidur, kecuali Allah akan menulis pahala sholat untuknya dan tidurnya sebagai sedekah. Jika dikalikan lagi, sebenarnya masih banyak keistimewaan tahajud yang tercantum dalam hadis. Namun, walaupun sholat tahajud sangat istimewa, ternyata ada amalan yang lebih mudah daripada bangun malam, tetapi tetap mendapatkan pahala tahajud. Ada salah satu amalan mudah bagi seorang muslimah, yaitu jika tidak dalam keadaan haid, apabila hendak tidur, maka dia hendaknya berwudu, kemudian menggunakan wangi-wangian, kemudian setelah itu memakai baju yang siap tempur, baju yang tipis-tipis, yang semrawang semriwing. Syukur-syukur alhamdulillah tanpa busana sama sekali. Dikatakan bahwa istri tidur tanpa busana pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud semalam suntuk. Jika masih gadis, maka wajib untuk jual mahal ke pria manapun. Kalau sudah bersuami, maka hendaknya selalu siap tempur dan selalu obral diri kepada sang suami. Salah satunya dengan cara tidak memakai celana dalam ketika tertidur. Dengan begitu dia mendapatkan pahala yang besar dan berlipat-lipat karena sudah berani untuk mengalahkan egonya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ummahatul Mukminin atau para istrinya Nabi Muhammad, setiap mau tidur setelah buang air kecil, mereka mengambil wudhu, memakai bedak, parfum, wangi-wangian, kemudian pakai baju yang tipis-tipis yang semriwing. Syukur-syukur alhamdulillah tanpa busana sama sekali. Lalu masuk ke dalam selimut. Malaikat akan mendoakan bidadari-bidadari yang ada di surga yang melihat mereka dengan cemburu. Semua turut mendoakan karena melihat ada wanita yang luar biasa. Wanita yang demikian itu mendapatkan pahala yang lebih besar daripada mengerjakan sholat tahajud. Perlu diingat, sholat tahajud hanyalah amalan sunnah. Walaupun semalam suntuk, namun menyiapkan diri untuk urusan dengan suami dan melayani suami dengan sebaik-baiknya hukumnya adalah wajib. Melihat hal ini, tentu amalan wajib pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Bahkan dalam suatu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda bahwa tidak halal bagi seorang wanita, bagi seorang istri, apabila seorang wanita itu berpuasa sunnah tanpa izin sang suami, sedangkan suaminya berada di rumah. Semoga penjelasan di atas bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.